RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Selamat pagi Pak Eman, salam sehat. Selamat pagi Mbak Wemi, salam sehat juga. Baik, Pak Eman, ini ketika kita bicara terkait dengan masalah kebakaran yang ada di Kabupaten Ende, bisa diinformasikan datanya atau catatannya sejauh ini berapa banyak yang terjadi? Ya, untuk kebakaran ya, mulai dari Januari sampai dengan Oktober, data kami sudah 8 kasus kebakaran. Ini merupakan yang tertinggi dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Di tahun ini mengalami peningkatan. Begitu Mbak Femi. Oke, ini terjadi dalam kota Ende saja atau di Kabupaten Ende? Termasuk yang di luar kota Ende nih Pak? Di luar kota juga. Kemarin juga terjadi di Kecamatan Nangapenda, kemudian di Nona. Betul. Oke. Dengan peningkatan kasus kebakaran yang terus terjadi, berapa banyak armada yang dimiliki oleh Kabupaten Ende ini sendiri nih Pak Eman? Ya, saat ini Damkar Ende kita cuma miliki 2 unit mobil pemadam kebakaran, namun yang berfungsi cuma satu karena satu mengalami kerusakan karena terbatas anggaran, kita belum bisa perbaiki. Dan hanya satu yang selama ini kita fungsikan. Kemudian ketika terjadi kebakaran, ya kita dengan armada yang ada, mobil damkar yang ada, ya kita berupaya semaksimal mungkin untuk bisa melakukan pemadaman. Namun kita mengalami kendala karena tidak ada mobil supply. Mobil yang menyuplai air. Ketika ini mobil damkar ini kehabisan air, tidak ada kelanjutan, sehingga kadang-kadang kita meminta ke pihak ketiga atau kita untuk membantu kita menyuplai air ya. Jadi itu. Baik, berarti ini satu mobil atau satu armada pemadam kebakaran saja nih yang saat ini digunakan untuk melayani ya, berfungsi ya. Berarti ini hanya untuk dalam kota Ende saja nih Pak Eman ya? Ya, ini untuk di kota Ende. Oke, berarti kalau yang jadi selain itu juga kita juga mengalami kendala karena ada kelengkapan pendukung lain seperti selang penyambung, sambungan selang untuk karena daerah daerah pemukiman kita ini kan juga cukup padat dan ada pemukiman yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan damkar karena akses jalannya tidak bisa, sehingga kita butuh selang sambungnya yang cukup panjang. Saat ini kita selang penyambung itu masih juga terbatas, jadi kadang-kadang kita kesulitan di situ. Baik, dengan begitu Mbak Femi. Iya, dengan lokus rumah warga ini juga banyak yang di lorong-lorong nih Pak. Iya, banyak lorong yang sempit jadi sehingga kendaraan tidak bisa masuk ke dalam. Oke, berarti memang ini bisa dikatakan belum maksimal ya pelayanannya karena keterbatasan tersebut. Belum lah. Ya. Baik, dan bahkan tapi kalau kita berusaha dengan yang ada ya kita berusaha untuk memaksimalkan saja. Oke, baik. Berarti kalau yang di luar kota Ende ini mereka secara swadaya nih ya, secara mandiri saja nih Pak Eman ya? Iya, kalau di luar, kalau yang agak jauh memang kita susah untuk menjangkau ke sana. Karena kita sekarang belum ada unit kita yang di kecamatan belum ada. Baik. Jadi begitu. Nah, hal ini sudah disampaikan kepada pemerintah, kemudian seperti apa respon dan juga solusi yang mungkin ditawarkan ini seperti ini, seperti yang dibutuhkan oleh teman-teman dari Satpol PP itu sendiri. Ya, kita sudah sampaikan juga ke Bapak Bupati. Ya, Bapak Bupati sudah menanggapi dengan baik. Mudah-mudahan tahun depan bisa direalisasi untuk mendukung kerja-kerja di damkar gitu Mbak. Oke, jadi kita tinggal menunggu saja dan semoga cepat nih Pak ya terrealisasinya sehingga ini bisa membantu masyarakat. Baik, nah ini
ketika kita bicara tentang bagaimana untuk mengantisipasi dari kebakaran yang terjadi yang kita tidak inginkan, tapi bisa saja ini karena kelalaian dan lain sebagainya. Apakah sering dilakukan simulasi untuk mencegah atau hal-hal lain yang ini bisa membantu nih agar jangan sampai terjadi kebakaran kepada masyarakat? Ya, kalau selama ini juga kita dari bidang damkar juga sering turun untuk melakukan sosialisasi, juga kepada ada permintaan dari instansi-instansi, jadi dan juga monitoring yang dilakukan oleh damkar ke instansi-instansi atau kantor-kantor BUMN, BUMD yang ada di NDS ini. Oke. Jadi itu karena itu merupakan tugasnya damkar. Berarti kita ini mengharapkan ya. Berarti ini bisa ke RRI ND juga nih Pak Iman ya untuk melakukan simulasi ya agar bisa. Ya, oke, baik. Apa ya harapan dan juga himbauan nih Pak Iman yang terakhir? Ya, kita mengharapkan supaya kepada masyarakat supaya mematikan kompor ketika keluar rumah, hendak meninggalkan rumah, kemudian perhatikan yang benar, kemudian juga sambungan listrik jangan asal sambung. Ini yang menjadi penyebab selama ini. Dari itu sehingga aman dari kebakaran lah, ya begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Eman ya untuk informasinya pagi hari ini. Kita berharap secepatnya ya armada bisa ditambah ya untuk memadam kebakaran. Kemudian masing-masing dari kita, entah itu masyarakat ataupun instansi juga mematuhi ya dan juga selalu berwaspada terhadap penyebab-penyebab yang bisa menimbulkan kebakaran. Iya. Oke, salam kompak selalu Pak dan juga selamat beraktivitas. Ya, terima kasih Mbak Femi, selamat pagi. RRI Radio Tangga Bencana COVID-19.